Halo guys, kembali lagi bersama Cerpen, cerita pendidikan. Kita masih sama Kak Fajar nih. Oh iya Kak, aku mau tanya-tanya lebih lanjut nih yang tadi. Boleh. Nanya aja banyak-banyak nggak apa-apa. Oke. Proses kakak jadi mendapatkan karya public speaking gitu, gimana sih Kak? Prosesnya dari awal dari awal apa sih namanya kayak belajar public speaking sampai menghasilkan karya tersebut gitu. Eh, Kalau prosesnya tuh lama banget. Karena ini dia ikut apa namanya, misalkan ikut pidato, misalkan ikut apa bicara publik yang. Jadi public speaking tuh bahasa Indonesia apa? Bicara publik. Ya. Jadi bicara publik, misalkan ada kompetisinya, itu tuh kadang gagal mulu tuh. Apalagi debat kan salah satunya bicara publik ya. Nah, saya itu kalau misalkan ikut debat, itu tuh gagal terus itu. Berarti waktu ikut debat tuh ngulang-ngulang terus ya Kak? Iya, jadi kayak ikut debat pertama nggak pernah juara, ikut debat kedua juga kompetisinya nggak pernah juara, terus kayak gitu-gitu nggak pernah juara. Tapi dari proses yang gagal itu, saya itu ditempa sebenarnya. Pertama dari segi mental. Jadi mentalnya tuh bukan mental cupu gitu loh. Iya Jadi sih. kalau misalkan, jadi kalau tiba-tiba gak juara, itu kok tuh nggak langsung apa namanya? Langsung down gitu. Iya, nggak langsung jatuh. Oh, kayaknya nggak usah ikut lagi. Nggak, karena udah mengalami banyak kegagalan. Tapi dari kegagalan tuh sebenarnya dibentuk itu mentalnya. Jadi mentalnya kuat banget gitu. Nah, terus yang kedua, dari proses kegagalan itu kan ada beberapa yang alhamdulillah berhasil. Iya, dan dari hasil itu kayak bersyukur banget. Oh, ternyata ini hasil nih dari kegagalan kemarin. Karena dari kegagalan itu kan kita juga bisa belajar gitu loh. Iya, Oh, pengalaman ternyata gitu iya kan. benar. Ternyata debatnya tuh salahnya tuh di sini. Oh, kayaknya mosi ini tuh saya kurang deh. Dari situ kan kayak misalkan ada mosi, oh belajar lagi tuh mosinya, kayak gitu. Itu pun juga berlaku untuk hal yang lain, kayak misalkan pidato kan. Kalau misalkan pidato ada yang saya kayak ngomong pidato kecepatan deh, makanya jurinya tuh gak nangkep tuh kemarin saya ngomong apa sih. Jadi itu bakal ada namanya sisi evaluasi kayak gitu. Jadi kalau pidato gitu tuh lebih baiknya tuh pelan-pelan gitu ya timbang. Bukan pelan-pelan, Tapi dia tergantung dari konteksnya. Karena kan ada yang misalkan ada yang mau dipercepat karena konteksnya emang dicepatin, tapi juga ada yang dipelanin karena emang konteksnya pelanin. Kan kadang pidato tuh jadi dia nggak monoton, harus tegas, harus kaku, dan harus kayak oh gini gini gini, bukan. Kadang pidato itu tuh dia juga bisa buat bercandaan gitu loh, kayak disisipin apa namanya, eh, bercandaan gitu loh, kayak gitu. oh, Dia tergantung konteksnya, bahkan juga dari bercandaan itu tuh juga bisa ada maknanya gitu. hmm, terus nih Kak, tokoh yang menginspirasi Kak Fajar sendiri siapa? Em, Sebenarnya kalau tokoh yang menginspirasi dalam hal apa dulu nih sebenarnya? Mungkin umum semua? Umumnya, Iya umum. kalau tokoh yang menginspirasi, I think like it's my mother. Oh, I mean, based on her strength, based on her struggle and effort, it's so real. Jadi aku belajar gimana caranya tuh jadi orang yang, oh kalau gini-gini tuh sabar dulu gitu. Terus kalau misalkan gagal tuh nggak apa-apa, masih bisa masih ngulang bisa lagi. coba lagi. Karena ya mungkin ibuku kan dulu mengalami masa-masa yang sulit juga kan. Iya. Dan itu tuh aku selalu diceritain gitu kan sama ibuku, sama nenek, sama juga yang lain gitu. Tapi dulu tuh kayak oh ya udah usaha. Kalau kamu pengen dapat sesuatu, kamu harus berusaha. Kalau kamu pengen dapat yang terbaik, kamu harus ngasih ekstra usaha Iya sih, iya benar. kayak gitu. Iya benar. Jadinya aku juga berusaha buat oh ya udah,
kalau misalkan aku pengen gapai Suatu yang diinginkan. satu yang lebih baik, Iya. aku juga harus berusaha lebih baik. Jadi kayak, oh kalau misalkan temanku ngasihnya 50, aku tuh harus bikin 90 ya, 100 harus kayak gitu. Dia harus lebih tinggi gitu. Iya, kayak gitu. Masalah hasil dan lain-lain, ya udah kita serahin aja ke Allah gitu kan. Iya, benar sih. Aku nggak pernah. Kalau tips PD nih menurut kakak, kan kakak jadi duta bahasa nih. Iya. Nah, terus kan juga public speaking. Nah, itu kan di depan banyak orang nih ya kak. Nah, itu tips PD-nya tuh gimana sih? Tips pede ya. Sebenarnya nggak pede itu manusiawi sih. Nggak percaya diri itu manusiawi. Bahkan aku pernah tuh denger Rosa ngomong, aku juga kalau nyanyi di depan orang tuh juga nggak pede sih sebenarnya. Dari panggung ke depan itu nggak pede sih. Cuman caranya tuh kamu ngehandle pede, bukan ngehandle, maaf, ngelaluin pedenya gitu loh. Kamu ngatasin, ya. Ngehandle kan bahasa Inggris ya. Iya. Nah, ngatasin pedenya itu loh. Gimana caranya kamu tuh bisa ngatasin pedenya? Kamu juga bisa berpikir, oh, kan ada yang kasih tips misalkan nih, lihat orang-orang tuh kayak anggaplah patung doang. Tapi itu kalau untuk aku, sebenarnya aku lebih ke ini. Apa tuh? Orang tuh nggak pede karena mereka tuh takut salah. Pertama, kedua takut ngecewain, ketiga takut hasilnya tuh nggak sesuai ekspektasi. Makanya 3 hal ini tuh dikesampingkan. Jadi misalkan aku udah audisi nih, Iya. anggaplah aku pidato, kalau enggak kayak duta bahasa, Iya. audisi depan orang, ya pastinya tuh ada rasa khawatir kan, Iya, oh bakal salah. Tapi ujung-ujungnya kayak ya udah deh, aku serahin aja ke Allah gitu kan. Iya sih. Kalau emang ini rezekiku, ya udah aku tuh bakal lolos gitu. Mau aku salah gimana, mau aku ini gimana, jadi aku bakal lolos. Yang penting aku tuh udah usaha, aku udah mencoba, dan aku tuh udah melakukan terbaik. Kayak gitu. Masalah hasil, udah serahin ke Allah aja. iya benar. Kayak gitu sih, itu aku pedenya sih. Kayak gitu. Oh iya, kalau ngebahas public speaking tadi, nah tips dari Kak Fajar bisa menjadi seorang public speaking yang baik mungkin dan bagus di depan orang. Public speakingku tuh juga bicara publik itu juga belum terlalu bagus sebenarnya. Cuman aku selalu lihat bagaimana bicara publik itu bisa dikembangkan. Maksudnya diperbaiki biar dia lebih baik gitu kan. Kadang pertama aku tuh dari evaluasi sebenarnya diri sendiri. Kadang itu dulu ya aku tuh dibilang gini, Jar kamu tuh ngomongnya terlalu cepet. Soalnya kan dari Ambon kan, ngomongnya orang Ambon tuh cepet banget gitu loh. Kayak dikejar. Iya kayak gitu ya? kayak lagi nge-rap gitu. Jadi nah dari situ tuh aku langsung oh iya. Makanya kadang di sesi misalkan sesi podcast, kalau enggak sesi wawancara, aku tuh berusaha pelanin. Apalagi debater kan, pendebat kan. Pendebatnya kalau ngomong tuh cepet banget. Kayak gitu. Nah, akhirnya aku harus pelanin juga. Bahkan kalau misalkan sekarang gini, ini tuh aku berusaha buat ya udah pelanin yuk kayak gitu. Tapi aku juga pernah sih kayak Kak Fajar, kayak ngomongnya tuh cepet banget. Mungkin dari evaluasi juga sih, jadi pelan-pelan. Tapi kadang tuh tiba-tiba pengen ngomong cepet nggak sih Kak? Iya benar, itu tuh juga otodidak kadang kan, karena itu tuh udah naluri banget itu. Iya. Naluri banget. Udah kayak kebiasaan. Gitu. Udah kebiasaan banget. Kayak gitu. Tapi yang penting isinya tersampaikan sih sebenarnya. Terus yang kedua, itu kan dari segi evalnya untuk gimana dari perspektif orang lain ke kita kan. Terus kalau dari aku sendiri, gimana caranya biar bicara publik itu bisa meningkat? Ini berlatih sendiri sebenarnya. Banyak sekarang tuh zaman tuh kayak udah progresif gitu loh. Kayak HP juga iya, bisa bener. gitu kan. Kamu tuh Kiza tuh bisa lihat orang gimana mereka nyampain pendapat, gimana mereka tampil depan umum. Itu tuh lewat video-video mereka kasih kan banyak tips tuh. Iya. Ada juga misalkan pidato tuh
Ada juga yang kayak ngasih contoh gimana cara pidato yang benar gitu. Terus ada juga yang ngasih tips apa namanya kayak manner, how to um, apa namanya ya, how to deliver, how to speak um, with another manner ketika misalkan kamu ketemu orang, ketika di podcast yang inform misalkan kamu cara bicaranya itu gimana. Tapi ketika misal kalau kamu di tempat yang benar-benar formal, kamu dijuriin, oh itu tuh cara berbicara tuh gimana juga, itu semuanya tuh ada kayak gitu. Kan Kak Fajar nih baru KKN kan, jadi kan kuliah baru KKN. Cara mengelola waktu kuliah sama waktu jadi duta itu, waktu awal-awal ngikut lombanya itu, nah, cara mengolahnya gimana sih Pak? Oh, cara membagi waktu gitu. Iya. Iya, iya. Itu sebenarnya gampang-gampang susah sih. Jadi sekarang kan kebanyakan ininya platform lombanya itu kan kayak online gitu kan. Dulu ya offline ya, itu offline tuh agak susah ya untuk beberapa kali. Tapi kalau online sekarang tuh makin mudah. Jadi kamu tuh tinggal bikin prioritas sebenarnya. Pertama, aku tuh selalu bagiin, misalkan nih, oh Sabtu Minggu biasanya tuh aku free. Dan Sabtu Minggu biasanya tuh aku nggak ada terlalu banyak kegiatan. Oh, aku bisa ikut lomba di sini. Jadi aku tuh bisa bagiin waktu antara Sabtu sama Minggu. Terus itu dulu kan sebelum KKN ya. Dan itu tuh yang bikin aku tuh selalu cari peluang gimana caranya biar aku tuh bisa tetap ikut lomba. Karena akses sekarang tuh udah makin baik gitu loh. Misalkan di kampungku ya, di kampusku ya, di UAD itu kan ada surat tugas. Yang penting dia jelaskan, oh mau ke sini. Dan aku juga lihat berdasarkan sisi dosennya. Oh kalau misalkan dosen ini dia memaklumi kalau kita ingin ikut tugas, ya udah nggak apa-apa. Ikut lomba nggak apa-apa. Tapi kalau dosennya tuh kayak walaupun udah ada surat tugas, udah ada izin, tapi kadang nggak boleh. Nggak dibolehin, ya kita juga harus lihat berdasarkan dosen itu. Jadi kadang aku nggak ikut lomba kalau misalkan dosennya kayak gitu. Jadi kayak masih pilih-pilih dosennya dulu, lihat-lihat dulu ya. Lebih ke jadwal. Misalkan dosen Ani dia nggak mau ikut lomba, tapi dia di hari Senin. Ya udah, kayaknya harus cari lomba tapi bukan di hari Senin. Mungkin di hari lain gitu, kayak gitu. Terus sama ini juga, kadang kan ada yang mikir kan kayak, oh itu tuh bakal ngeganggu kuliah nggak sih? Kayak nilai-nilai gitu-gitu. Sebenarnya semuanya tuh bisa diatur tau. Kayak kalian tuh juga bisa punya program dan skala prioritas tersendiri. Gak mungkin kalian dari pagi sampai sore itu tuh terus pulang ke rumah tuh langsung kayak, oh aku ngerjain tugas doang. Itu nggak mungkin. Kalian tuh bakal punya namanya 3 jam, 4 jam itu tuh buat nonton TV, kalau nggak main HP. Bener nggak sih? Bener sih. Pasti kayak 2 jam sendiri tuh buka TikTok gitu, Instagram. Iya, bener banget. Nah itu dia, kalian tuh bisa gunain itu buat ngabisin waktu. Kalian tuh bisa buat apa coba? Bisa cari lomba, terus bisa buat karya tulis, ini itu. Nah itu tuh yang aku lakuin. Jadi misalkan nih, disibukin sama kegiatan praktikum kan, karena aku kan informatika ya, itu praktikumnya kan banyak ya. Tapi biasanya kalau aku udah mumet banget kayak praktikum nih ngapain error gitu kan, ya udah aku mumet terus kayak nggak tahu jawaban, aku cari hal yang lain. Ya kayak lomba gitu loh, nyibukin lomba yang lain dulu gitu. Iya, jadi kayak aku tuh selesain, aku lagi ikut karya tulis nih, aku kerjain karya tulis dulu deh, tinggal cari-cari sumbernya, baca-baca gitu-gitu, kayak gitu. Jadi kayak praktikum kalau misalkan dia belum ini kayak bikin mumet, ya udah aku pindah ke sini. Kalau misalkan ini udah selesai, baru aku kesini lagi. Balik lagi gitu berarti. Tips menambah motivasi kita nih Kak, apa kira-kira? Buat motivasi buat belajar nih. Kalau belajar kan kadang kayak sibuk main HP dulu, kayak nanti dikesampingin gitu. Nah biar kita tuh fokus ke pelajaran dulu, jadi nggak sampai rumah tuh nggak langsung main HP gitu. Gimana ya, semuanya itu berdasarkan tujuan. Aku tuh pengen nanya Kiza,
Kalau Kiza belajar tuh tujuannya buat apa? Buat ya nambah ilmu juga sih. Kalau menurut dia buat nambah pengetahuan, Iya, terus nambah kayak wawasan juga. itu doang. Terus kayaknya Apakah ada yang lebih spesifik? Karena jujur ya, tujuan itu tuh dia menentukan gimana kamu tuh melangkah gitu loh. Gimana motivasimu tuh terbangun. Kayak kamu tuh pengen beli iPhone nih, terus orang tamu nggak ngasih uang, otomatis misalkan nih kamu, oh aku pengen kerja aja deh, kerja nabung itu semuanya tuh bakal ada solusinya gitu, ada apa langkah-langkahnya gitu loh. Kayak oh aku pengen dapat nilai matematika terbaik se SMA, ya kan, otomatis dari semua mata pelajaran yang bakal difokusin tuh adalah matematika, matematika, iya bener sih. karena ada tujuan yang pasti. Iya, Iya nggak sih? bener. Kayak gitu. Nah makanya kan tadi aku nanya, Kiza tuh sebenarnya pengen belajar tuh pengen apa? Kalau aku sih belajar pengen ya, aku mengetahui lebih luas tentang pembelajaran yang mungkin udah aku tahu, tapi aku pengen lebih tahu lagi sama yang nggak aku tahu sih. Nah, misalkan kayak gitu, otomatis itu tuh kadang motivasinya tuh terbangun sendiri gitu loh. Kayak oh ya udah nanti ada waktu luang baca nih, terus kayak misalkan main Instagram, ya udah deh kayaknya aku tadi belum baca deh, baca dikit. Biasanya kalau misalkan orang kayak gitu, mereka tuh udah punya ada perencanaan sendiri. Satu hari 3 jam misalkan ya. Terus 2 hari misalkan mereka tuh udah baca berapa buku, misalkan 1 bulan udah baca berapa buku yang di ini, biasanya kayak gitu. Nah, sebenarnya tips dari aku tuh buat motivasi kalian makin bagus, itu tuh temukan tujuan gitu loh. Kayak gini, alasan kenapa aku tuh sering ikut lomba, terus kayak sering ikut ini itu motivasi, misalkan apa inovasi, misal karya tulis, terus debat, gara-gara aku tuh punya tujuan ke depan. Ada yang pengen aku persiapkan, makanya aku harus persiapkan dari awal. Kalau misalkan kalian pengen jadi juara ujian nasional terbaik se-Jogja misalkan, ya otomatis harus belajar. Iya benar. Les lagi. Iya. Kan kebanyakan kayak gitu kan. Iya sih. Kan kadang tuh kayak apa ya? Kayak punya kayak rasa malas gitu loh, kayak malas mau berangkat sekolah atau apa gitu. Nah, kita ngalahin rasa malasnya kita, rasa magernya kita tuh gimana? Paling efektif itu tuh lihat lagi, aduh, aku tuh udah langkah dari awal sampai sekarang ya, kayak ini tuh udah 80%, udah mau capai 100% itu loh. Ya kali misalkan aku malas terus kayak 80%-nya tuh aku buang gitu. Sia-sia nggak sih kayak uang, waktu, Iya sih. tenaga buat Iya. hal itu. Jadi tuh aku selalu kayak gitu. Misalkan kemarin ya, aku buat karya tulis nih. Terus kayak, ih, mau lanjutin nggak ya? Ngestak di tengah jalan Iya, berarti. mau lanjutin nggak ya? Kayak, aduh malas gitu, kayak gitu kan. Nah, iya. Tapi ini tuh udah mau selesai gitu loh. Tinggal seperempat lagi gitu. Tinggal dikit lagi, udah selesai. Mendingan kamu lanjutin deh. Itu tuh bakal bagus banget.